Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang terkasih. Ya, sebelum kita memulai inspiration talk kita, saya minta Bapak Ibu, saudara-saudari berdoa bagi saya juga dengan doa 1 kali salam Maria, begitu ya. Semoga Bunda Maria juga menginspirasi apa yang saya katakan, terutama tentang relasi dua hati ini, gitu ya. Mari kita doakan 1 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hati kudus Yesus, kami percaya kepadamu. Hati Maria yang tak bernoda, kami percaya kepadamu. Amin. Sekali lagi selamat malam semuanya. Berbicara tentang dua hati, ini berbicara tentang misteri, gitu ya. Karena hati ini seperti sebuah misteri bagi kita semua. Saya tidak bisa melihat hati dari Bapak Ibu semuanya. Bahkan Bapak Ibu juga tidak bisa melihat kedalaman hati, gitu ya. Bisa kita lihat tetapi tidak 100% kita bisa tahu apa yang di dalam hati kita yang terdapat. Oleh karena itu saya akan bacakan satu bacaan ketika ibadat sore. Tadi saya baca bacaan singkatnya ini dari 1 Korintus 2 ayat 7 sampai dengan 10. Kita dengarkan bersama-sama kenapa, apa yang mau kita wartakan hari ini tentang dua relasi ini, gitu. Dua relasi ini mau mengungkapkan pertama-tama 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 10 ya. Saya bacakan saja Bapak Ibu. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi tepatnya 1 Korintus 7 ayat 7 sampai dengan 9. Ini yang saya mau mewartakan bagi kita semua. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, hari ini kita akan lihat. Tentu saja pengenalan tentang hikmat Allah yang apa dikatakan di sini, dikatakan ya, ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Artinya sebelum Allah menciptakan dunia ini, sebelum Dia menciptakan kita, Dia sudah mau menunjukkan hatinya kepada kita lewat putranya. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mau menunjukkan hatinya kepada kita, gitu. Oleh karena itu hari ini, malam hari ini kita berbicara tentang relasi hati, yaitu hati Maria. Tentu saja hati Maria yang tak bernoda, yang kita bisa lihat di depan ini, dan juga tentang hati kudus Yesus, di mana pewahyuannya ditampakkan tadi sudah dibacakan diberikan ya, Yesus memberikan hatinya kepada Santa Maria Margaret Alacoque di sebuah kota. Dan apa kalau judulnya ini saya baca di sini ya, tentang ATH ya. Kita ini spiritualis ATH ya, Alliance of the Two Hearts. Kenapa kok begitu penting pertanyaannya? Kenapa kita nggak langsung menuju kepada hati kudus Yesus? Kenapa? Apa hubungannya relasi hati Maria ini yang begitu mendalam? Oleh karena itu permenungan kita pada malam hari ini mengambil 3 poin pokok. Yang pertama, tentu saja kalau kita mau berbicara tentang hati Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menjangkau hati Allah, gitu ya. Bagaimana bisa kita menjangkaunya? Itu pertanyaan mendasar. Tetapi dalam dokumen Heuritas Aquas dikatakan bahwa Yesus
ini dia mengandung dari hati ilahi dan juga hati manusia. Jadi bukan hati ilahi aja. Kenapa hati ilahi dan hati manusia? Karena kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus berinkarnasi menjadi manusia. 100% Allah, 100% manusia. Jadi dia tahu bagaimana hati kita. Berbicara tentang hati, maka kita perlu berbicara juga tentang hati merupakan misteri kehidupan manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ya kita mari melihat bagaimana bisa relasi hati Maria dan juga hati Kudus Yesus ini, apa relasinya. Dan yang ketiga, hati Maria membawa kita dekat dengan hati putranya. Dengan kesimpulan bahwa ketika kita menyatukan dua hati ini, maka kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang merdeka. Hakikat manusia belas kasih. Jadi masuk dalam hati yang pertama. Hati adalah misteri kehidupan manusia. Untuk dapat memahami dua hati ini, tentu saja kita perlu belajar tentang hati manusia, gitu ya. Dikatakan manusia secara khusus hati manusia itu kalau kita ngomong atau katakan tentu saja Homo sapiens gitu ya. Yang dalam hal sejarah adalah spesies primata yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Tapi apakah kalau kita katakan manusia adalah Homo sapiens itu sudah cukup menjelaskan manusia? Tentu saja tidak. Gitu ya. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia ini adalah sebuah misteri yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau secara ciptaan ya, kita di urutan nomor kedua ya. Pertama Allah menciptakan siapa? Bukan Adam dan Hawa, itu manusia udah ya. Tapi pertama-tama angel, malaikat gitu ya. Lalu kita strata kedua gitu ya. Dan kemudian ketiga adalah makhluk hidup, hewan, tumbuhan, lalu benda mati gitu ya. Tetapi bagaimana Allah mengangkat diri kita setinggi-tingginya, manusia dalam penciptaan kedua diangkat setinggi-tingginya oleh Allah gitu ya. Ya, sangat mencintai gitu. Kenapa saya bilang sangat mencintai manusia? Ketika angel adalah malaikat terang itu jatuh dalam dosa, yaitu Lucifer, tidak segan-segannya Allah langsung menurunkan ke dunia paling bawah. Tetapi bagaimana manusia? Kalau kita jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Tuhan? Mengampuni. Lewat apa? Sakramen tobat. Membawa kembali kepada hatinya yang sangat cinta. Gitu ya. Sehingga kembali hati adalah manusia adalah sebuah misteri. Misteri yang bahkan yang kita tidak pernah tahu, ini paling intim dan hakiki di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sendiri tidak akan mengenal sangat 100% apa yang di dalam hati manusia. Sehingga hati adalah tempat terdalam dalam diri manusia. Kalau saya berbicara hati, tentu saja bukan biologis ya. Mungkin ada dokter di sini ya, gitu. Kalau hati tempatnya di mana biasanya? Di sini. Tapi hati mau menunjukkan adalah jantungnya Allah. Gitu. Sehingga ketika Tuhan menampakkan diri kepada Maria Margaret Alacoque, dia tidak mengeluarkan hatinya, tapi ya jantungnya yang berdeguk ya. Tapi dalam hal itu kita bilang hati. Kenapa? Karena ini tempat terdalam gitu ya. Hati adalah tempat di mana memori manusia, ingatan, kenangan dipelihara. Tentu saja kalau kita katakan memori ini di akal budi, tetapi ketika kita punya hati, maka memori yang indah itu ada. Ketika orang mencintai kita, orang tua kita mencintai kita, tentu saja bukan hanya akal budi saja, tetapi tersimpan di dalam hati. Bagaimana hati ini membawa kita mencintai? Bagaimana ingatan memori yang paling indah
terhadap orang-orang yang kita kasih. Bagaimana peristiwa yang sangat indah, bukan hanya peristiwa indah saja, tetapi juga peristiwa sedih dan sebagainya. Ini terletak di dalam hati. Sehingga hati tempat di mana refleksi dan pikiran kita terbentuk. Jadi kita bisa bayangkan hati ini sungguh luar biasa. Manusia yang punya hati. Hewan tidak punya hati gitu ya. Hati tempat di mana kita mengambil keputusan, memilih mana yang baik dan tidak. Mau pilih mana? Mau hidup atau mati? Pilihlah kata Tuhan. Sehingga kita memilih mana yang hidup. Tempat di mana terjadi hubungan dengan diri kita sendiri dan sesama. Tanpa hati, maka saya tidak bisa mengasihi. Oleh karena itu setiap kali gitu ya, para imam tabisan ya tanggal 6, Bapak Uskup juga ngomong ya hati gitu. Pelihara hati. Hati ini penting gitu. Sehingga manusia bernilai dan berharga sebenarnya terletak pada hatinya, bukan kepada apapun, bukan kepada bagaimana dia hidup. Kalau hidupnya baik ya tentu saja karena hatinya, bukan karena status sosial, bukan karena jabatan, tetapi dari mana hatinya berada. Orang dinilai dari hatinya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika orang Ibrani berbicara tentang hati, maka tentu saja ia berbicara tentang kesadaran manusia. Kehendak bebas manusia. Bukan hanya hati biasa, tetapi bagaimana manusia sungguh-sungguh memberikan kehidupan, kesadaran bebasnya. Kenapa? Karena hati untuk mendefinisikan moral. Tempat di mana moral ini berada, kesadaran moral itu tercipta. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dari pewahyuan Kristiani dan Yahudi inilah kita disadarkan bahwa misteri manusia itu terletak dalam interioritas kedalaman hati manusia, kedalaman diri. Ya. Dapat disadari, dicapai sepenuhnya di dalam cinta. Dalam relasi bersama dengan Tuhan dan sesama. Sehingga kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, sederhana bukan? Di mana? Di dalam hati. Di rumah, kalau kita mau berdoa, masuklah di dalam hati. Kalau kita mau berbicara dengan Tuhan, masuklah di dalam hati kita. Disitulah Tuhan berbicara. Bukan kita banyak berbicara kalau berdoa, ya. Tapi penting untuk kita menghening juga, melihat kedalaman hati kita. Apa yang Tuhan ingin bicarakan bersama dengan kita. Di dalam hati inilah Tuhan berbicara. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana rangkaian ini penting, hati ini. Kita bisa melihat bagaimana hati ini luar biasa. Tuhan memberikan hati ini. Itu yang pertama. Jadi hati tempat terdalam manusia, kesadaran, moral, segalanya terletak di dalam hati. Sehingga Tuhan pernah berkata kan di dalam Injilnya, bukan yang masuk ke dalam diri manusia itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari hati itu yang bisa menajiskan. Oleh karena itu hati ini penting. Oleh karena itu penting untuk berbicara dua hati, kemudian dari hati manusia kita masuk ke dalam dua hati yang sangat luar biasa. Berbicara tentang hati kudus Yesus dan juga hati Maria yang tak bernoda, kita berbicara tentang misteri belas kasih Allah yang luar biasa. Misteri Allah yang luar biasa. Mengapa? Karena dengan melihat hati Maria dan hati kudus Yesus, maka kita dipanggil untuk menyerupai kedua hati ini. Kalau Bapak Ibu sadar baca doa yang tadi itu boleh dilihat, tapi saya nggak membaca sedikit ya tadi, berdoa lah ya. Tentang doa penyerahan keluarga kepada keluarga kudus di Nazaret.
Saya bacakan sedikit aja. Salam hai hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria yang Maha Pengasih. Kami memuliakan-Mu, kami mencintai dan menghormati-Mu. Kami memberikan diri kami dan menyerahkan diri kami bagi-Mu selama-lamanya. Terimalah persembahan kami dan kuasailah kami sepenuhnya. Murnikanlah, terangilah, dan sucikanlah kami, sehingga kami dapat mencintai-Mu, Yesus, dengan hati Maria, dan mencintai-Mu, Maria, dengan hati Yesus. Agar dapat mencintai hati kudus Yesus, kita boleh masuk ke dalam hati Maria yang tak bernoda. Kenapa ini penting? Nanti saya akan jelaskan di bawahnya relasi ini ya. Gitu. Kita masuk sekarang. Untuk berbicara dua hati ini ya, saya akan menjabarkan hati Yesus dan hati Maria. Tetapi saya tidak akan menjabarkan semuanya ya. Karena saya kalau ngomongin hati kudus Yesus ini, ada seorang penulis, dia menulis 4 buku tebal untuk berbicara tentang pewahyuan hati kudus Yesus. Yang pertama, kita sudah katakan tadi bahwa misteri otoritas manusia hanya dapat dipenuhi, dicapai dan disadari sepenuhnya dalam cinta, relasi dengan Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah merupakan 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia mau mengartikan Yesus tidak hanya mewahyukan misteri Tuhan, melainkan juga misteri manusia. Perantara yang unggul antara manusia dengan Allah. Yesus yang memberikan ini. Tanda pewahyuan hatinya sesuatu paling hakiki dari dirinya. Ketika Yesus bertindak, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus melihat, maka dia melihat dengan hatinya. Dia mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita melihat dengan hati. Bapak Ibu masih ingat ya tentang penggandaan roti para murid. Ketika Yesus telah turun dari gunung untuk berdoa, ketika dia melihat begitu banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi pertama-tama dia melakukan segala sesuatu itu dengan hatinya. Sehingga ketika dia mengorbankan dirinya, cinta yang sampai pada kesudahannya di kayu salib, gitu ya. Dan akhirnya teristimewa ditunjukkan pada lambung hatinya yang tertikam di atas kayu salib. Kalau kita berbicara tentang hati, kita tahu ya dalam Yohanes terakhir itu ya, saya bacakan sedikit ya. Lambung Yesus ditikam, Yohanes 19 ayat 31 sampai 37 dibaca. Tapi saya tidak membaca semuanya supaya menjadi PR Bapak Ibu ya untuk melihat ini di rumah. Saya baca 34 sampai 37. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, gitu ya. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Lambung ditombak sampai menuju kepada jantungnya, hatinya, gitu ya, tembus gitu. Sehingga dikatakan ini cinta yang tak berkesudahan. Dari lambungnya mengalir darah dan air. Dan akhirnya apa? Setelah hati kudus Yesus, kita tahu pewahyuan berikutnya kepada Santa siapa? Santa Faustina. Untuk menunjukkan hatinya juga. Jadi pewahyuan ini begitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Allah mewahyukan kepada manusia itu begitu besar gitu ya. Santa Faustina mengalir air dan darah. Di dalam kedalaman hati inilah Yesus mencintai manusia. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah meragukan kasih Tuhan.
Jangan sampai si iblis menuduh kita. Ya. Jangan sampai iblis mengatakan kepada kita, kamu tidak layak, kamu berdosa. Tidak. Karena Yesus mencintai kita sampai kedalaman hatinya, maka datanglah kepada sakramen tobat, maka kita akan dibebaskan. Kita akan dicintai oleh Tuhan. Penampakan hati kudus Yesus juga mau mengungkapkan kepada dunia bahwa Allah itu hidup dan Ia mencintai kita. Kenapa? Kalau dikatakan kenapa kok Yesus itu menampakkan hatinya kepada dunia? Karena pada saat itu, pada abad ke-16, dunia Eropa sedang dilanda dengan kekacauan tentang iman. Banyak gereja, orang-orang beralih, tidak mempercayai Tuhan. Dan kedua, banyak ideologisme mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang keras, Allah yang tidak mengasihi. Karena apa? Menghukum ya, Allah yang menghukum. Sehingga Tuhan mewahyukan, mengatakan kepada dunia Eropa, pada Prancis, mengatakan, tidak, ini hatiku yang mencintaimu. Gitu. Oleh karena itu dia menampakkan kepada dunia. Penampakan hati kudus Yesus menyadarkan dunia pada saat itu semakin tidak beriman. Dunia yang semakin hari semakin sekuler dan penolakan terhadap iman. Dari penampakan inilah, hati kudus inilah mau mengatakan, melalui hati kudus Yesus, Bapa menyatakan kasih-Nya kepada manusia, dan Allah dapat merasakan perasaan-perasaan manusia seperti sukacita kita, emosi kita, penderitaan kita, dan yang paling manusiawi sekalipun. Oleh karena itu, berbicara dengan hati ini, ketika kita merayakan Ekaristi, kita bisa membayangkan hati kita, hati Tuhan yang begitu mencintai kita. Sehingga ketika kita masuk di dalam Ekaristi, ya, kita bisa masuk di dalam persekutuan. Sungguh-sungguh merasakan bagaimana tubuh Kristus menyatu dengan kita. Ini bukan tubuh yang biasa, tetapi tubuh yang dicabik-cabik, tubuh yang ditikam, tubuh yang mengorbankan dirinya untuk kita. Sehingga ketika Roma mengatakan tubuh Kristus kepada kita, kita bisa bayangkan Yesus hadir di tangan saya yang sangat kecil. Tuhan mau hadir dalam manusia, dan kita katakan amin. Dan sejak saat itulah kita bisa menyentuh kedalaman Allah sendiri. Sehingga Ekaristi itu penting bagi hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Bukan riuh-piuh, sorak-sorai, bukan hanya itu. Tapi mari kedalaman hati. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa sadar kenapa banyak santo-santa yang ketika merayakan Ekaristi, mereka bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita pernah dengar cerita ya Santo Padre Pio ya. Bagaimana ketika dia mengatakan, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Ketika dia meletakkan, lalu dia berlutut. Biasa imam kan berlutut juga ya. Itu bisa setengah jam dia berlutut. Dia dalam keadaan ekstasi, bukan karena dia mau setengah jam, tetapi dia merasakan sudah di surga gitu ya. Seakan-akan dia sudah ada di surga. Sehingga dia gak sadar. Sehingga kadangkala harus ada yang menyentuh dia untuk mengatakan, kamu masih di dunia ini. Itu belum sampai surga. Baru dia sadar dan dia bangkit lagi. Begitu juga dengan para santo-santa yang lain. Kenapa? Karena ya saking masuk ke dalam cinta Tuhan. Itu yang hati kudus Yesus ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa hati kudus Yesus pasti mengatakan bahwa inilah hatiku yang sangat mencintai kalian, yang sangat menginginkan kalian. Untuk apa? Untuk bersatu dengan diriku. Itu secara singkatnya. Dan kedua, kita mari masuk ke dalam hati Maria, terutama kita bisa melihat penampakan Maria di Fatima. Untuk berbicara tadi hati kudus Yesus, maka kita perlu bicara Yohanes 19 ayat 34 tentang Yesus ditusuk dengan tombak. Dan untuk berbicara pada hati Maria, kita juga mesti melihat dalam Lukas 2 ayat 35.
Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 35, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Banyak orang. Hati Bunda Maria bersanding dengan hati putranya. Bukan hanya dalam sukacita ketika Maria menyusul Elizabeth, melonjaklah anaknya kegirangan. Kenapa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bukan dalam sukacita itu saja, tentu saja itu ya, tetapi Maria ya di dalam perkawinan Kanaan juga, perkawinan Kana, dia bersukacita. Melainkan juga di dalam duka cita di kaki Yesus. Masih ingat ketika Yesus ada di kaki salib, di kayu salib, dua orang wanita siapa aja Bapak Ibu? Maria dan Maria Magdalena. Dan ada satu muridnya yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Maria melihat bagaimana penderitaan putranya. Sehingga Simeon mengatakan 7 pedang ya akan menembus jiwamu gitu. Sehingga kita kenal 7 duka Maria dalam renungan. Hati Bunda Maria bersanding dengan hati putranya, bukan hanya dalam sukacita tadi, menarik untuk diperhatikan juga tentu saja penampakan Maria di Fatima. Kalau kita bisa melihat dalam bersanding ya. Hati kudus Yesus, hati kudus Maria bersanding. Penampakan Maria di Fatima tahun 1917. Pada saat itu dunia juga menolak Tuhan. Sehingga penampakan-penampakan ini ada maksud. Bukan karena iseng saja Tuhan datang gitu ya. Tidak, tapi ada maksud tertentu. Pemikiran-pemikiran atau ideologi ateisme yang muncul. Bahwa sudah tidak ada lagi Tuhan. Dan kita kenal dengan ungkapan dari seorang ya yang bernama Nietzsche. Mengatakan Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Ya. Tuhan telah mati. Akhirnya banyak yang menjadi ateis. Bahkan sampai sekarang. Ungkapan ini mewakili dunia pada saat itu karena dunia memilih untuk menolak Tuhan. Dalam situasi itu, maka penampakan Maria di Fatima, salah satu pesan yang disampaikan adalah agar Rusia mengkonsekrasikan pada hatinya yang tak bernoda dan setiap 1 minggu pertama menerima komuni untuk pemulihan dunia. Gereja diminta untuk menerima hati Maria yang tak bernoda. Jadi penting hati Maria tak bernoda bersanding dengan hati putranya yang kudus. Sehingga penghormatan kepada hati Maria dapat dianalogikan dengan penghormatan kepada hati kudus Yesus. Ketika kita menghormati hati Maria yang tak bernoda, sekaligus kita juga menghormati. Analogi ya, jangan disamakan akhirnya. Analogi ini artinya sama tetapi tidak sama gitu ya. Nanti kenapa saya menjelaskan ini? Bisa disandingkan tetapi tidak bisa disandingkan artinya. Saya katakan misalnya kalau Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Akulah pintu bagi domba-dombaku. Bukan berarti Yesus pintu, tetapi analogi ini yang mau digambarkan begitu ya. Namun ada perbedaan dalam analogi ini karena devosi kepada hati Yesus secara khusus ditunjukkan kepada hati ilahi. Ketika kita berdevosi kepada hati kudus Yesus, maka kita berdevosi kepada yang ilahi, Tuhan sendiri. Yang dipenuhi dengan cinta kepada umat manusia. Sedangkan dalam devosi kepada Maria, yang menjadi daya tariknya adalah cinta hatinya untuk Yesus dan kepada Allah. Jadi analogi yang mirip tadi sama tetapi tidak sama begitu ya. Kalau hati Yesus adalah hati yang ilahi kita tuju, tapi kalau hati Maria tak bernoda kita menuju bersama Maria menuju kepada Yesus dan kepada Allah. Jadi walaupun devosi ini terlihat sama tetapi tetap ada perbedaan ya. Ini mesti tahu karena nanti kalau di teman-teman Protestan tanya, berarti kamu menyembah dua ya? Enggak, beda gitu ya. Beda. Gitu ya, beda. Jadi, walaupun devosi ini terlihat sama, juga tidak sama. Sifat dari devosi itu sendiri dalam devosi kepada hati kudus Yesus, umat Katolik Roma
menghormati dalam arti cinta yang merespon cinta pada Yesus ya. Kalau dalam bahasa Prancisnya lamur rong amur, cinta dibalas cinta. Ketika Bapak Ibu sekarang beradorasi, kita beradorasi, kita hanya bilang kepada Tuhan ketika kita berlutut, saya membalas cintamu Tuhan, karena kamu sudah memberi cinta saya, waktu ini saya berikan kepada kamu. Saya membalas cintamu untuk diriku. Jadi cinta dibalas dengan cinta. Gitu. Dalam devosi kepada hati Maria yang tak bernoda lebih menekankan pada aspek mendalam Maria. Oleh karena itu kita bisa lihat relasinya yang dua analogi ini ya, tapi tidak sama. Dari relasi ini kita dapat belajar, ini terakhir nih Bapak Ibu. Dari relasi ini kita dapat belajar bahwa relasi kedua hati ini memberi pewahyuan yang istimewa atas panggilan kita sebagai manusia. Hati kita, baik itu hati laki-laki dan hati perempuan, dipanggil untuk menyerupai hati Yesus dan Maria. Ya. Kehadiran Yesus dan Maria, kita tahu Adam baru dan Hawa baru. Ya. Di mana-mana kalau Adam dan Hawa perjanjian lama, dia memasukkan kita dalam dosa. Tetapi Yesus adalah Adam baru dan Maria adalah Hawa baru, ya, yang menghadirkan keselamatan. Menunjukkan sepenuhnya pada kita kontemplasi antara laki-laki dan perempuan, ya, dan juga komplementaris. Jadi salah satu komplementaris. Kedua hati ini bersatu dalam pemenuhan kehendak Bapa. Artinya dua-duanya ya menuju pada kehendak Bapa. Yesus juga melakukan kehendak Bapa, apalagi Maria melakukan kehendak Putra, yaitu Tuhan, dan kehendak Bapa. Sehingga dari hati kudus Yesus dan Maria kita belajar untuk menjadi manusia yang berintegritas. Apa artinya? Cinta Yesus sebagai laki-laki kepada Bapa diwujudkan dengan tindakan-tindakan dan perkataannya yang mencerminkan bentuk pemberian hidupnya. Kita belajar, saya memberikan diri saya, melakukan tindakan-tindakan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Sedangkan dari hati Maria sebagai perempuan, cintanya kepada Bapa diwujudkan dengan sikap mendengarkan, menerima, dan mempersembahkan hatinya. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mendengarkan Allah, mempersembahkan hatinya. Bagi Yesus dan Maria, hati atau sisi interioritas dapat mencapai kepenuhannya bila diwujudkan dalam ranah kasih. Sehingga devosi yang kita lakukan semuanya mengarahkan kepada apa? Kasih. Kita memberi kasih, melakukan tindakan kasih. Sehingga dari relasi hati manusia, hati Maria dan hati Yesus, kita diundang untuk menjadi manusia yang pada hakikatnya adalah memberi kasih. Panggilan manusia sesungguhnya adalah kasih. Kita akan benar-benar dapat menjadi manusia bila kita saling mengasihi. Karena Allah yang adalah Bapa kita menciptakan kita dengan kasih-Nya. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lebih memperdalam kecintaan kita pada hati kudus Yesus dan hati Maria yang tak bernoda. Dalam dua hati ini kita bisa belajar mencintai Allah dengan segenap hati kita. Dan biarlah hati kudus Yesus dan hati Maria tak bernoda ini membawa kita lebih menuju pada kesucian. Semoga Tuhan memberkati kita semua.